Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hendy Rukmana 4112211098. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester tugas APPL. Di sini terdapat ada 10 soal di bagian A, yaitu yang pertama, sebutkan tahapan menggambar DFD. 2. Jelaskan fungsi IRD. 3. Jelaskan simbol yang ada pada IRD. 4. Apa yang dimaksud dengan flowchart. 5. Apa tujuan membuat spesifikasi proses. 6. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk laporan. 7. Apa tujuan pembuatan rancangan output. 8. Mengapa pemodelan PL itu penting. 9. Jelaskan tahapan yang ada pada metodologi Agile. 10. Jelaskan tahapan yang ada pada metodologi waterfall. Yang pertama yaitu jawaban nomor 1, tahapan menggambar DFD. Yang pertama kita identifikasi proses. Identifikasi proses menentukan proses utama dalam sistem. 2. Identifikasi entitas eksternal, menentukan pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. 3. Identifikasi data flow. Identifikasi data flow menggambarkan aliran data antara proses dan entitas dan data store. 4. Penggambaran diagram mulai dari konteks diagram hingga diagram detail. Level 10, level 0 atau lebih. Fungsi 2. Fungsi IRD. Fungsi IRD meliputi merekam hubungan antara data dalam sistem, membantu dalam merancang database yang struktur yang dengan baik. Yang terakhir yaitu menyediakan dokumentasi visual untuk pengembangan dan pemangku kepentingan. 3. Simbol dalam IRD. Simbol dalam IRD meliputi dari entitas digambarkan dengan persegi panjang, relasi digambarkan dengan belah ketupat, atribut digambarkan dengan elips yang terhubung ke entitas, garis menghubungkan entitas antara atribut dan relasi. Flowchart, diagram yang menunjukkan alur proses atau sistem secara grafis menggunakan simbol-simbol standar. Simbol-simbol standar ini yang termasuk dari elips atau start atau finish, dan proses yaitu persegi panjang, input output yaitu jejer genjang, dan belah ketupat itu if dan else. 5. Tujuan spesifikasi proses. Tujuannya yaitu memberikan panduan rinci untuk mengembangkan sistem. Yang kedua itu memastikan semua kebutuhan pengguna terpenuhi. 6. Bentuk laporan. Bentuk laporan diantaranya itu laporan naratif yang berisi dengan uraian deskriptif. Laporan tabel menampilkan data dalam format tabel. Yang ketiga, laporan grafik memvisualisasikan data dalam bentuk grafik. Nomor 7 itu tujuan rancangan output. Tujuan rancangan output diantaranya menyediakan informasi yang mudah dipahami oleh pengguna. 2. Mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Nomor 8 yaitu pentingnya pemodelan perangkat lunak. Pentingnya pemodelan perangkat lunak untuk memastikan pengembangan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Poin kedua yaitu membantu dalam komunikasi antar tim pengembang dan pemangku kepentingan. Nomor 9, tahapan Agile. Tahapan Agile terdiri dari konsep, perencanaan, iterasi, rilis, dan umpan balik. Konsep yaitu penentuan kebutuhan dasar. Perencanaan yaitu perencanaan iterasi, dan iterasi yaitu pengembangan dan pengujian berulang. Rilis yaitu penyampaian fitur kepada pengguna. Umpan balik yaitu evaluasi iterasi berikutnya. 10. Tahapan waterfall. Tahapan waterfall diantaranya adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu mendefinisikan kebutuhan sistem. 2. Desain sistem yaitu merancang arsitektur sistem. 3. Implementasi, mengembangkan kode program. 4. Pengujian, menguji setiap sistem yang telah dikembangkan. 5. Pemeliharaan, untuk menjaga dan memperbaiki sistem. Soal B diantaranya adalah buatlah
use case diagram untuk aplikasi perpustakaan digital berdasarkan deskripsi berikut. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk mencari, meminjam, mengembalikan buku, dan memantau sistem peminjaman. 2. Staf anggota, yaitu data buku, anggota, dan transaksi. Administrator, yaitu mengatur staf, anggota, dan sistem. Sistem pembayaran eksternal, yaitu memproses denda keterlambatan. Nomor 2. Jika proyek metodologi waterfall, jelaskan tahapan proses yang harus dilakukan. 3. Jelaskan kelas diagram mencakup tipe data, relasi, atribut, dan kelas yang relevan. Nomor 1, di sini ada kelas use case. Use case ini aktor pertama yaitu anggota. Anggota dapat mencari pencarian buku. 2. Anggota dapat meminjam buku. Lalu anggota juga dapat mengembalikan buku. Dari staff, yaitu untuk mengelola buku, mendaftarkan anggota, monitoring transaksi. Dari admin, yaitu pengelolaan akun, dan sistem pembayaran, yaitu integrasi pembayaran. Nomor 2, di sini beberapa tahapan waterfall. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhannya itu tujuannya mengidentifikasi kebutuhan sistem secara lengkap. Penerapan kasus dalam studi kasus yaitu mengumpulkan kebutuhan pengguna seperti anggota perpustakaan harus mencari dan meminjam, mengembalikan buku. Staf harus dapat mengelola data buku dan anggota. Sistem pembayaran eksternal diperlukan untuk pemrosesan denda keterlambatan. Hasil dari semua itu yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan sistem atau SRS yang mencakup seperti pencarian buku, peminjaman, pengelolaan akun, dan lain-lain. Tahap kedua yaitu desain sistem. Desain sistem ini bertujuan untuk membuat blueprint teknis sistem berdasarkan kebutuhan. Penerapan studi kasusnya merancang use case diagram, ERD, class diagram, dan flowchart. Contoh hasil desain. Use case diagram menggambarkan antara aktor, anggota, staf, administrator, dan sistem pembayaran dengan fitur sistem. Kelas diagram untuk mendesain tabel buku, desain atribut dalam kategori anggota. Flowchart untuk menggambarkan proses peminjaman buku. Yang ketiga yaitu implementasi. Implementasi bertujuan untuk mengembangkan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Penerapan kasusnya menulis kode menggunakan bahasa pemrograman. Contoh implementasinya, modul pencarian buku dapat mengizinkan pencarian berdasarkan judul penulis atau kategori. Fiturnya peminjam yang memvalidasi apakah buku tersebut sebelum diproses dilakukan. Yang keempat, pengujian atau testing. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan tanpa ada kesalahan. Penerapan studi kasusnya pengujian unik. Menguji setiap fitur secara individual seperti validasi pencarian buku, pengujian integrasi, memastikan semua modul misalnya pencarian buku, peminjaman berfungsi bersama. Pengujian sistem yaitu menguji keseluruhan sistem termasuk komunikasi dan sistem pembayaran eksternal. Deploy-nya yaitu untuk deploy dan pemeliharaan atau deploy and maintenance. Tujuannya diimplementasikan di lingkungan nyata dan diperbaiki jika ada masalah. Penerapan studi kasusnya mengunggah aplikasi ke server perpustakaan digital. Pemeliharaannya memperbaiki bug, meningkatkan kinerja sistem, dan menambah fitur baru seperti statistik peminjaman. Yang ketiga yaitu jelaskan kelas diagram yang mencakup tipe data, relasi, atribut, dan kelas yang relevan. Di sini terdapat kelas diagram yang mencakup dari manager, inventory, guest, food item, chef, housekeeping, rooms, receptionist, dan bill. Manager di sini memiliki tipe data string dan integer.
dan memiliki kelas maaf di sini memiliki kelas seperti string dan integer, dan memiliki tipe data seperti name, ID, phone, nomor, dan location. Di sini juga ada purchase, inventory, record, compliance, dan manage. Di sini antara manager ke inventory yaitu one to many. Sedangkan inventory ke GUES yaitu one to many, dan dari GUES ke food item yaitu many to many, dan food item ke save yaitu many to many. Dari GUES ke rooms yaitu one to one, dan GUES ke bill yaitu one to one. Dari bill ke receivement yaitu many to one atau sebaliknya one to many. Lalu resepsionis ke rooms yaitu one to one. Dan sekian dari saya, terima kasih.